Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho, juru bicara dari kelompok kami yang beranggotakan Arfi Rinantari, Anissa Wahyu Palupi, dan Tegar Faik. Kelompok kami akan menyampaikan tentang pengetahuan diri metakognitif. Seperti apakah? Kita simak berikutnya. Dalam memahami metakognitif, kelompok kami mengambil 3 jurnal yang kami jadikan referensi bagaimana cara memahami pengetahuan diri atau metakognitif. Yang pertama adalah dari Solso dan kawan-kawan pada tahun 2007, kemudian Goldman pada tahun 1996, kemudian Mamnun dan Akaya tahun 2009, dan terakhir adalah Aham Susanti 2007 dan 2005. Menurut Solso, metakognitif atau kesadaran diri merupakan sebuah kesiapan seseorang terhadap peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Self-awareness atau kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Istilah lain dari self-awareness adalah metakognitif, yang memiliki arti kesadaran seseorang terhadap proses berpikir serta kesadaran emosinya sendiri. Goldman mengungkapkan, kesadaran diri dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu 1. Mengenali atau memahami perasaan serta perilaku diri sendiri. 2. Mengenali kelebihan dan juga kekurangan diri sendiri. 3. Memiliki sikap mandiri. 4. Bisa membuat keputusan yang tepat. 5. Mampu mengungkapkan pikiran dengan baik. 6. Juga bisa mengevaluasi diri. Untuk merangsang kesadaran siswa, perlu diadakan strategi metakognitif. Strategi metakognitif merupakan strategi berpikir dalam merencanakan, memantau, dan merefleksikan atas tugas-tugas yang diselesaikan. Penerapan strategi berpikir metakognitif oleh siswa dalam pembelajaran berpengaruh pada hasil belajar. Hal ini kami kutip dari Ahnan 2007 dan Susanti 2005. Strategi metakognitif menekankan siswa merancang sebelum melakukan tindakan pemecahan masalah. Hal itu akan memudahkan siswa dalam melakukan penyelesaian. Kegiatan ini, siswa mampu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari masalah tersebut. Setelah informasi diperoleh, siswa dapat menyusun strategi yang paling efektif yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contoh kasus sederhana. Ada 2 siswa, A dan B, di mana keduanya akan diminta untuk membuat teks berita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa A merasa kesulitan untuk membuat teks berita tersebut, sedangkan siswa B mampu dengan mudah membuatnya dengan menerapkan struktur-struktur dan fitur-fitur kebahasaan dalam teks berita yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian untuk siswa A, dia berusaha mencoba untuk mengingat-ingat teks-teks berita yang pernah dia baca, kemudian dia kaitkan dengan struktur-struktur dan fitur kebahasaan yang telah disampaikan oleh guru ketika di kelas. Namun, tidak hanya itu, siswa A menemukan cara yang lebih efektif dalam memahami teks berita, yaitu dengan mengidentifikasi, kemudian memperbanyak membaca teks-teks sejenis lainnya atau teks berita, yang kemudian dijadikannya sebagai model yang dapat ia ikuti sebagai pedoman penulisannya. Lebih lanjut, peserta didik A berpikir bahwa masing-masing teks berita memiliki kompleksitas perbendaharaan kata yang berbeda-beda. Misalnya, tentang bencana alam banjir yang memiliki kesamaan fitur dengan bencana alam lainnya. Kemudian, berdasarkan contoh di atas menunjukkan peserta didik A telah mampu menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran di mana dia mampu mengidentifikasi kesulitannya, menemukan pemecahan masalah, merefleksikan dan mengevaluasi, menyusun roadmap pembelajaran yang akan dijalankan, yaitu akhirnya dapat menyusun teks berita dengan baik.
Demikian penyampaian dari kami, semoga bermanfaat. Salam guru hebat.